Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah statistik deskriptif. Hari ini kita akan mempelajari tentang regresi linier sederhana. Baik, kita lanjut dengan definisinya dulu ya. Definisi atau arti regresi linier sederhana adalah metode statistik untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen terikat, ya, dependen itu terikat, dan satu variabel independen bebas. Artinya ini sederhana, ini satu variabel dengan satu variabel, artinya satu variabel terikat dengan satu variabel bebas, ya. Ini jadi sederhana, makanya ya kalau ada 2, 3 itu berarti bukan sederhana, itu berganda. Menggunakan garis lurus itu langsung terkolerasi, connect gitu ya, tidak ada jembatannya atau perantaranya. Garis lurus tujuannya adalah untuk memahami bagaimana perubahan pada variabel independen itu mempengaruhi variabel dependen, ya. Variabel independen yang bebas tadi mempengaruhi variabel dependen yang terikat. Ya, ingat ya, satu variabel dengan satu variabel, jadi tidak ada 2 atau 3. Kemudian fungsi dari regresi linier sederhana digunakan untuk satu, menentukan hubungan, ya, dia menentukan hubungan, nanti mengidentifikasi apakah ada hubungan linier antara dua variabel tadi, ya, langsung, ya, misalnya hubungan makanan sehat terhadap bayi sehat gitu. Nah, itu berarti kan makanannya sebagai variabel bebas, variabel terikatnya bayi sehat, menentukan, yang mempengaruhi, ya, langsung. Kemudian 2, memprediksi, artinya memprediksi itu memperkirakan, bukan meramalkan sih, artinya memprediksi itu ya berdasarkan data, ya, memperkirakan nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Jadi menentuin juga nih tadi tuh hasil dari makanan sehat tadi, menentukan juga tuh independennya namanya bayi sehat, makanan sehat menentukan enggak terhadap bayi sehat gitu ya, dalam kasus tadi, ya. Kemudian yang ketiga, memahami atau mempengaruhi, ya, saling pengaruh, mengetahui seberapa besar nih pengaruh variabel independen, nilai yang tadi, ya, independen berarti bebas, terhadap variabel dependen terikat. Kalau dalam kasus tadi, seberapa besar nih pengaruh makanan sehat terhadap bayi sehat, seperti itu, ya. Oke, Mbak ambil contoh lain, ya, misalnya hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian mahasiswa, berarti yang jam belajar itu adalah independen, ya, variabel bebasnya. Kemudian nilai ujian mahasiswa itu dependennya, yang terikat hasilnya gitu, ya. Yang kedua, hubungan antara usia anak dengan tinggi badan, yang mana adik-adik yang dependen dan independen? Iya, betul, usia anak itu independen, tinggi badan adalah dependen. Kemudian yang ketiga, antara pengeluaran iklan dengan penjualan produk. Jadi 1, 2, 3 jawab. Yang independen yang pengeluaran iklan, biaya maksudnya, ya, biaya pengeluaran iklan, dengan penjualan produk sebagai dependen terikat. Oke, kemudian itu, ya, langkah-langkahnya untuk mencari atau menjawab dari regresi linier sederhana ini adalah 1, ngumpulin data, ya. Pak Yuli pakai bahasa yang sederhana aja. Ngumpulin data dulu nih, ya, data yang mau mencakup observasi atau berdasarkan terjun langsung, induksi, ya, ngelihat langsung, observasi maksudnya, dilihat langsung datanya, independen dan dependen. Jadi kita lihat dulu nih data populasinya, misalnya kayak tadi, ya, populasinya orang yang makanan bayi sehat terhadap
eh, bayi sehat itu sendiri ya gitu. Jadi dicakup. Kalau tadi soal jam belajar dengan ujian nilai ujian mahasiswa berarti populasinya adalah mahasiswa atau pelajar ya. Nah, kemudian data-datanya tadi ya. Kemudian ada visualisasi data yang mencatat, membuat scatter plot atau melihat hubungan visual antara kedua variabel. Ya, melihat dulu nih kira-kira ini terkorelasi nggak ya. Kalau kira-kira terkorelasi ya masuk ya, nggak mungkin juga kan misalnya pengaruh apa namanya eh, perkembangan pertumbuhan kanguru di Australia terhadap kehamilan wanita ibu-ibu di Indonesia kan nggak korelasi ya, maksudnya yang nyambung seperti itu. Kemudian estimasi model menghitung persamaan garis regresi. Di sini dalam hal ini ada persamaannya Y sama dengan A tambah BX ya, dengan mencari nilai intercept A ya, intercept ya, dan slope B. Slope itu B ya, ya agak ini ya, agak absen, tapi nanti kalau sudah dengan contoh kita akan lebih mudah memahami. Kemudian evaluasi model nih, mengukur seberapa baik model dengan data menggunakan metrik seperti R-square ya, koefisien determinasinya R-square ya. Nanti kita belajar lebih lanjut ya di Metopen, tapi ini kan hanya sekedar pembekalan dulu ya, pembekalan untuk ke sana. Ini R-square ya kan, itu pembagian-pembagian itu nanti ada di Metopen. Kemudian ada 5 memprediksi ya, interpretasi. Kita diminta untuk menginterpretasikan ya, bahasa sederhana itu menjelaskan hasil dari menggunakan persamaan regresi linear yang sudah kita dapat tadi ya, untuk membuat prediksi dan menginterpretasikan hasilnya. Oke, baik. Untuk tidak berlama-lama, kita langsung saja ke apa namanya, ini ya, ke contoh soal ya. Contoh soal sederhananya seperti ini ya. Misalnya suatu direktur perusahaan ya beranggapan bahwa maksudnya tidak ada pengaruh besar upah mingguan ya terhadap pengeluaran mingguan. Nah, ada nggak nih kita kira-kira untuk mencari regresi yang sederhana ini ya, kita ambil aja dua variabel tadi ya, dua variabel independen dan dependen tadi. Misalnya untuk menguji pendapatnya ini, kita ada seorang direktur tadi melakukan pengujian terhadap 5 orang karyawan. 5 orang karyawan itu sampel ya, berarti karyawannya misalnya ada 100, populasinya berarti ambil 5 sebagai sampel secara acak. Setelah ditanya, diinterview, kemudian dikasih pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tadi ya, pengaruhnya terhadap pengeluaran mingguan tuh. Jadi didapat dipertanyakan atau menggunakan parameter terlalu tinggi bahasanya, tanda-tanda lah, indikator gitu ya, yang ada hubungannya dengan tadi ya, pengaruh besarnya upah mingguan terhadap pengeluaran gitu ya kan. Nah, ditanya-tanya yang berkaitan dengan itu ya, misalnya mingguan kita buat persamaan X dan B besarnya konsumsi sama dengan Y, maka akan diperoleh data sebagai berikutnya. Kita ikuti langkah-langkah yang seperti tadi ya, yang seperti di di atas tadi. Pertama-tama langkah-langkah adalah kita membuat pengumpulan data dulu. Kita buat tabel baris nih ya. Ini tabel baris kecil sederhana. Ini ada X, ada Y. Kita kumpulin datanya dan kita tulis visualisasi datanya. Kita tampilkan ya, maksudnya visual ya. Misalnya data X, Y ya. X ini tadi kita lihat adalah sebagai independen, kemudian Y adalah dependen yang terikat. Nah, datanya sebagai berikut ya, dari 5 orang tadi ada 8, 11, 9 ya, 6, ada 6 gitu. Kemudian ada 70
7,4, Y-nya ya, Y-nya yang tadi 7,4, 9,8, 8. Ya, ada. Ini kok kosong ya? Oke, apa? Mungkin kosong ya, tapi kemudian kita gunakan rumus ya. Rumusnya adalah tadi seperti dalam definisinya atau penjelasan awal adalah Y tambah A tambah BX, di mana Y itu adalah subjek. Ya, subjek atau variable dependent terikat ya, yang mau akan diprediksi ya. Kemudian A-nya adalah harga Y ketika harga X. Nah, berarti kita harus mengetahui dulu ya harga X-nya. Ya, harga Y ketika harga X. Berarti ya ini kita ketahui kalau X-nya ditahu dulu ada nilai konstan ya, konstan. Kemudian B adalah angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel dependen tadi. Variabel dependen adalah variabel yang terikat, yang Y tadi ya, atas perubahan variabel independen. Independen itu X-nya. Kalau plus ya bertambah, kalau minus ya menurun. X adalah subjek variabel independen yang mempunyai nilai tertentu yang tadi sudah ditampilkan di tabel garis tadi ya, yang ini ya. Nah, X. Nah, oke. Sekarang kita supaya mudah, kita buat tabel dulu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi sudah buat. Kita buat tabel garisnya, ada jumlah sampel 1, 2, 3, 4, 5 nih, kita jumlahkan N sama dengan 5 jumlah sampelnya. Jadi yang diambil itu dari populasi karyawan yang banyak itu kita ambil 5 ya. Nah, kalau mau lebih baik lagi kita menggunakan rumus Slopin ya. Slopin itu ada, kita ketemu nanti berapa populasinya. Kemudian dengan rumus Slopin kita dapat mencari sampel yang paling maksimal atau yang paling representatif mewakili dari populasi itu ya. Kemudian ini ada besarnya upah. Nah, tadi sudah dijelaskan ada 8, 11, 9, 6 ya. Ini dari observasi yang dilakukan. Kemudian besar dana konsumsi ini berbeda-beda juga, dari 8 ke yang nomor 1 7,4. Nah, oke, sudah dibuat daftaran seperti itu, semua memudahkan ya. Lalu kita buat tabel garis lagi nih, kotak-kotak ya maksudnya ya, seperti ini ya. Tadi sudah datanya udah, yang X ini ya, X ini X-nya 8, nah kita jumlah jadi 40 ya. Tuh kita jumlah pakai rumus Excel, sum ya, sum dari sini ke sini ditarik. Nah, ini jumlahnya adalah 40. Kemudian Y-nya aja tadi ya, Y-nya 7,4 nih sampai ke bawah ya, sama, kita buat sama. Nanti kita tambahin kolom lagi X kuadrat Y kuadrat, kemudian ini ya, ini kita tambahin Y kuadrat juga nih, Y kuadrat, ini Y kuadrat gitu ya. Nah, caranya supaya menampilkan Y kuadrat dan X kuadrat ya kita drag dulu yang dua ini ke sini, kemudian kita ambil format cell gitu kan. Nah, kita ambil yang di atasnya ini ya, kita centang tuh. Oke, jadi atas ini juga ya, kita kasih blok, kemudian kita format cell, kita cari centang yang di atas gini gitu ya. Jadi situ nampak ya, nampak X kuadrat Y kuadrat, artinya X kuadrat berarti X Y kuadrat. Pertama kita cari kolom ini ya, mencari X kuadratnya, itu berarti ini dikuadratkan, artinya tadi ya 64 ini hasil dari G27, artinya G27 itu G ini ya, ini kolom G 27 nya ini ya, 27 kita tarik, ini berarti yang angka 8 ini dikali
dikuadratkan. Betul. Setelah itu kita tarik ke bawah, di copy. Nah, sekalian dijumlahkan ya, jumlahnya dari X kuadrat ini adalah 338 ya. Kemudian ya, Y kuadrat sama ya seperti X kuadrat, yang kolom ini, yang kolom Y ini kita kuadratkan ya. Untuk mengisi Y kuadrat berarti ini kita kuadratkan, lalu kita hasilnya kita tarik ke bawah sehingga mendapatkan 275 kita kalau kita jumlahkan. Lalu kita mencari X kuadrat Y kuadrat. Nah ya, ini yang X kuadrat yang ini dikali Y kuadrat. Nah, ini kan. Kemudian setelah ketemu hasilnya kita tarik ke bawah, kita jumlahkan sehingga ketemu jumlahnya ya. Jumlahnya penting untuk mengisi persamaan berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari rumusnya ya, dari data tadi, kita akan dapat bahwa A sesuai rumus adalah sama dengan sigma. Sigma itu jumlah ya, jumlah dari data Y dikali jumlah dikali X kuadrat, kemudian dikurang ya jumlah atau sigma Y X ya dikali sigma X Y kuadrat. Nah, ini Pak Yuli itu pakai rumus Excel ya tuh. Nah, di sini agak ini berarti kita perhatikan di sini rumusnya tuh ya di sini sudah tersusun rumus. Hasilnya adalah 8,01 ya jika dibulatkan. Ikuti rumusnya aja ya, tinggal ini kan datanya sudah ada. Jadi tadi apa? Jumlah dari Y ya. Kita jumlah dari Y ini, jumlah Y ini berarti ya dikali X kuadrat dikali ini ya, ya, kemudian dikurangin. Nah, dikurangin sigma X. Sigma X itu ini. Ya, sigma X 40 dikali XY kuadrat. Nah, ini ya, XY kuadrat itu ini ya, XY kuadrat. Sehingga tadi ya dari rumus tadi kita menghasilkan nilai tuh 8,01 dibagi N. N itu apa? N itu ini ya, mana Pak Yul tadi apa namanya, kasih kuning ini supaya anak ini baru ini berpengaruh juga. N itu ya jumlah sampelnya yang pengaruh ya, jumlah dari sampel 5 ya, 5 dikali X kuadrat lagi ya. Nah, ini kalau lihat rumusnya agak rumit ya, makanya kalau ke manual ini juga agak harus lihat baca. Tapi kalau dengan Excel dimudahkan ya, kita untuk apa cari yang sulit, kalau yang mudah tuh ada gitu maksud Pak Yuli ya. Setelah ini dimasukkan semua sesuai rumus data-datanya, ketemulah 8,01. Kemudian untuk mencari B adalah ya sama dengan N itu jumlah sampel ya dikali sigma atau jumlah XY, X kali Y. Berarti X kali Y itu ini ya, X kali Y 40 kali 36 gitu ya, sesuai rumusnya. Ini rumusnya udah Pak Yuli bikin tuh ya, sangat panjang tuh, berdasarkan sel-sel yang ada di Excel ini. Oke. Nah, kemudian tadi ya dikurangin sigma X. Sigma X itu jumlah ini, kembali lagi dikali sigma jumlah ya, sigma itu jumlah ya, X kali Y gitu. Nah, kemudian dibagi ya tadi N jumlah sampel ya, dikali X kuadrat satu ini jumlah ini, kemudian dikali jumlah XY kuadrat ya, dibagi maksudnya ya, dari yang di atas tadi, jumlahnya di atas tadi dibagi dengan ini ya, data yang di bawah. Pak Yuli berhasil mendapatkan nilai 8,746 ya, atau kalau dibulatkan mungkin sekitar 8,7 ya. Oke, kemudian tadi kita sudah menginterpretasikan atau menjelaskan ya. Nah, kita
estimasi model persamaannya kita udah dapat. Y sama dengan A tambah BX sama dengan Y. Ini ya, Y berarti 8 0,0. Ya, kita bulatkan ya. Nih, kita bulatkan pakai ini aja deh supaya pemerataan angka. Kita pakai ini aja. Oke, ditambah ini kali ya. Nah, ini ditambah angkanya supaya sama dengan di bawah. Kurang. Nah, 0,05 1 ya. Oke, anggapnya sama ya. Y-nya itu 0,080 minus ini karena dikurung berarti minus. Kemudian ini juga dikurung minus ya. Ditambah Y-nya 874. Artinya bahwa dari persamaan tadi kita bisa menginterpretasikan atau memprediksi ya tanda negatif ya, tanda negatif tadi ya, maksudnya negatif ini kan. Negatif itu kan tadi dijelaskan kalau berkurang ya, negatif. Maksudnya atau maka artinya apabila X-nya 0, maka Y-nya itu adalah minus 8,0051. Ya. Jadi misalnya gini ya, ada penurunan 1X aja. Maka Y-nya akan turun sebesar minus 87461 minus ya. Tapi kalau dia plus, dia interpretasinya gimana? Naik ya, betul. Misalnya gini, semuanya ini nilainya plus ya, berarti jika tanda positif artinya pengaruh perubahan positifnya adalah jika X-nya 0 ya, maka Y-nya misalnya plus ya, itu maka menjadi interpretasinya adalah misalnya ada penaikan ya, ini kan penurunan, kita ada penaikan 1X ya, maka Y-nya juga akan naik. Nah, senilai itu. Jadi tergantung interpretasi atau hasil dari perhitungan tadi, minus atau plus. Oke, yang bisa Pak Yuli sampaikan hari ini semoga bermanfaat ya. Simak video-video Pak Yuli berikutnya. Semoga membantu adik-adik di dalam mengerjakan soal-soal linear berganda sederhana ya, belum berganda berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat